kami berencana untuk membangun sekurang-kurangnya 11 stadion berskala internasional di seluruh Indonesia. Jadi yang jelas kita sudah luncurkan itu Stadion Manto Angin di Makassar. Betul. Saya sangat di sini. mengikuti itu. Nah, ini gambarnya kita. Ya. Manto Angin di Makassar yang rencana nanti kita bangun. Kampung Kemudian saya nih. yang sudah diluncurkan yang kedua adalah di Stadion Wasaka di Banjarmasin. Luar biasa. Di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi dua ini yang rencana kita bangun. Lalu infrastrukturnya apa? Infrastrukturnya begini kira-kira. Kalau boleh ditunjukin. Jadi stadion berstandar FIFA. Kemudian ini standarnya juga green building. Jadi gedung yang secara pengelolaan itu menggambarkan gedung yang ramah lingkungan. Kemudian di sini ada fasilitas olahraga publik. Ini lapangan latih yang kita ingin bangun juga. Dan lapangan latih yang akan dibangun itu lapangan yang menggunakan rumput artifisial. Kenapa kita memilih menggunakan rumput artifisial? Supaya lapangan itu bisa digunakan sebanyak-banyaknya tanpa ada penurunan kualitas rumput. Kalau kita menggunakan rumput alami, ada batasnya, dia bisa dipakai dalam 1 hari. Kalau rumput artifisial, dia bisa digunakan 20 kali, 15, 25 kali, 30 kali masih oke. Aman dipakai, sehingga tidak ada penurunan kualitas lah. Dan bisa dipakai sebagai tempat berlatih. Ini yang tadi saya ceritakan pernah dibangun di Jakarta. Lalu kita ingin memastikan juga ini tersambung dengan infrastruktur transportasi umum. Stadion modern besok ke depan itu tidak perlu tempat parkir yang luas, tapi dekat dengan transportasi umum, supaya orang bisa berbondong-bondong datang tanpa repotan untuk memacetkan lingkungan sekitarnya. Jadi, habis sekalian yang saya hormati, kita menggunakan ini, Kang Dede, ikhtiar kita untuk membangun infrastruktur itu serius. Ketika kami kemarin membangun di JIS, pada waktu membangun JIS, memang banyak yang curiga, karena sudah beberapa periode janji itu tidak tertunaikan. Tapi pengalaman kami, membangun ini bukan sesuatu yang rumit, asal dikerjakan dengan serius. Ada orang-orang yang ditugasi dengan tanggung jawab yang jelas, alokasi anggaran yang jelas, itu tereksekusi. Jadi kami berencana nantinya ketika kami bertugas, maka infrastruktur sepak bola kita akan pastikan terbangun minimal 11 stadion. Amin. Dan terbangun lapangan latih di mana-mana. Idealnya tiap-tiap kota itu punya lapangan latih, sehingga semua kita itu punya kesempatan untuk merasakan lapangan latih berstandar FIFA. Gitu. Bung Anies, kalau kita berbicara tentang pembangunan stadion, masalah yang ada dewasa ini di Indonesia adalah satu, antara lain pembangunan stadion megah di Indonesia itu terlalu terfokus hanya di Pulau Jawa. Hanya ada sedikit tambahan di Sumatera Selatan dan juga di Kalimantan Timur. Tapi Indonesia yang lainnya itu tidak ada yang standar sama sekali. Yang kedua, ada beberapa pembangunan stadion belakangan ini dalam beberapa tahun ini yang diklaim sangat modern, tapi sesungguhnya mengabaikan beberapa faktor. Antara lain desain yang mungkin tidak bisa terpakai hingga beberapa generasi ke depan, kemudian daya tampung, kemudian seperti yang Bung Anies sampaikan tadi, agak sedikit mengabaikan go green, kemudian juga mengabaikan bagaimana stadion itu bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Bagaimana dengan planning Bung Anies ke depan? Prinsipnya sederhana. Stadion itu memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan memberikan keselamatan. Itu aja. Kalau 3 itu terpenuhi, maka ini akan bisa kita katakan layak. Nah, kenyamanan. Dia harus nyaman untuk semua. Bagi penyandang disabilitas pun harus nyaman ini.
Karena itu kalau lihat JIS itu dirancang untuk penyandang disabilitas. Jadi mereka bisa masuk dan duduk, ada space-nya khusus untuk kursi roda, ada tempatnya yang memang jalurnya khusus, sehingga nyaman untuk semua. Kemudian keselamatan, itu safety itu nomor 1. Kita menginginkan agar penonton datang dengan selamat, pulang selamat. Lalu keamanan juga begitu. Nah jadi ini yang menurut kami perlu jadi kriteria utama. Nah tambahannya kalau JIS kemarin, kita menerapkan prinsip gedung berstandar platinum untuk green building. Dan itu tadi, supaya dia akan bisa menjadi rujukan di dalam pembangunan stadion di tempat-tempat lain. Kenapa kita memikirkan tentang membangun 11 itu? Karena insya Allah bila kita ditakdirkan menjadi tuan rumah final Piala Dunia, maka stadionnya udah siap di seluruh Indonesia. Luar biasa. Bung Anies mungkin bisa disebutkan kira-kira rencana 11 itu selain tadi Banjarmasin dan Makassar, apalagi? Kota apa lagi kira-kira? Nanti kita sebut satu-satu sebagai kejutan. Iya. Tapi 2 itu sudah kita umumkan. Oke. Tapi gini, kita ingin pemerataan. Iya. Jadi sebisa mungkin kota-kota yang sudah siap, memiliki juga klub yang sudah berprestasi, dan kami ingin lapangan-lapangan latih itu dibangun supaya ada iklim kompetisi yang sehat di wilayah-wilayah itu. Karena itulah menjadi persyaratan untuk kita bisa membangun ekosistem sepak bola yang baik. Jadi nanti kita akan satu-satu. Saya sekarang ini, Bung Ovan, kalau misalnya kita datang ke beberapa kota, salah satu hal yang paling sering diungkapkan adalah, Pak, di sini perlu stadion juga. Saya datang ke beberapa kota, itu selalu pertanyaannya, kenapa hanya di Makassar, Pak? Kenapa hanya di Banjarmasin, Pak? Oke, nanti kita obrolin. Tapi yang jelas, kami ingin klub-klub yang sekarang sudah ada di dalam liga kita, nantinya memiliki stadion yang representatif, yang mempersatukan warga, dan juga membuat semua bisa merasakan seakan mereka menonton di stadion-stadion yang biasanya cuma dilihat dari TV. Mereka bisa merasakan di Indonesia, gitu. Luar biasa. Dan sedikit tambahan lainnya, saya juga mendapatkan informasi bahwa salah satu konsepnya nanti adalah minimal bertaraf grade 1 FIFA. Artinya daya tampungnya ini minimal 40.000 seaters. Supaya bisa dipakai untuk final Piala Dunia. Betul sekali, untuk ajang-ajang internasional. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah, luar biasa.